Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang saya hormati, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe dan share serta like. Semoga Anda mudah menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya muliakan, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berhubungan dengan kami. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada hari ini akan saya kemukakan atau saya sampaikan, yaitu tanda-tanda jika Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan kita. Nah, kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirindukan oleh binatang saja senang, apalagi ini dirindukan oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan kita. Tentunya kita harus sangat berbahagia, senang tentunya. Apa itu yang tandanya Allah merindukan kita? Yaitu yang pertama adalah sering merasa sedih dan gelisah. Di hati kita merasa sedih dan gelisah karena menyikapi situasi, entah kekurangan harta, entah sakit, entah apalah macam-macam yang menjadikan gelisah dan sedih. Apa mau bayar anak sekolah nggak ada duit, apa bagaimana, banyaklah masalah. Apa suami sudah sakit gigi nggak bisa bekerja, entah banyaklah situasi yang menjadikan resah dan gelisah dalam kehidupan kita. Nah, itu cirinya bahwa Allah merindukan kita. Allah merindukan kita, ya. Itu cirinya bahwa kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sering munculnya postingan tentang nasihat-nasihat agama, penyampaian-penyampaian dari para da'iyah,
para mubaligh di tanah air kita maupun dari luar negeri, sehingga kita bisa mencerna daripada postingan agama itu atau sosial di media. Kemudian kita dapat ilmu dari situ. Nah, itu tandanya bahwa Allah menyayangi kita. Allah merindukan kita. Dan kita mau melaksanakan, menerima daripada postingan tersebut. Tidak ditolak. Senang mendengarnya, senang mendengarkannya, dan senang melihatnya. Itu cirinya bahwa Allah rindu kepada kita. Karena kita itu ilmu dari mana saja. Dari HP, dari YouTube, dari mana-mana, yang penting ada ilmunya masuk. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Itu berarti kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah diberi kesulitan berupa beban maupun masalah. Bebannya banyak benar, masalahnya sudah silih berganti. Sudah ini, ganti yang lain, masih sengsara itulah. Jadi beban-beban yang menjadikan susah ini adalah menunjukkan bahwa Allah rindu kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah mencintai kita. Nah, itu jangan bahwa itu dikatakan orang yang mendapat beban itu dimungsuhi oleh Allah dan Allah enggak senang. Itu Allah senang sekali. Ya, karena kelesah dan gelisah didasari dengan sifat sabar. Ya, diterima dengan sabar, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban-beban dan masalah demikian inilah yang membawa Allah cinta dan kasih sayang kepada kita. Tidak merasa bahwa keberatan diberi beban itu enggak, tapi itu adalah diterima dan sabar. Kemudian yang keempat adalah sering ingat kematian. Orang ini sering ingat kematian. Tiap-tiap apapun kematian. Habis jengok ingat kematian. Habis mau sholat ingat kematian. Habis sholat kematian. Di waktu sholat juga ingat kematian dan ingat kepada Allah. Nah, itu cirinya bahwa kita disayang dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang orang yang nggak pernah ingat dengan kematian itu, nggak pernah ingat kematian, ya. Manusia hidup nggak ingat mati, padahal nanti bakal mati juga. Nah, itu makanya ingat kematian merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan Allah sayangi. Kemudian yang kelima adalah sering terbangun tengah malam. Bangun saja tengah malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah dan lain sebagainya dilaksanakan semua. Sholat malam itu. Nah, orang yang demikian ini disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan menyatakan bahwa orang yang demikian itu tidak disayang oleh Allah, tapi Allah sayang kepada kita. Ya, Allah sangat demen dengan kita. Ya, apa yang dikerjakan itu, ya, sering bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, ya, sholat tobat, ya, mengingat dosa-dosa yang lalu, ya, sholat hajat, banyaklah sholat malam itu yang harus dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, sering merasa sedih dan gelisah. Ini cirinya orang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sering munculnya postingan-postingan agama, sosial
di media kita. Nah, ini juga merupakan bagian daripada orang yang disayang oleh Allah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan kesulitan ya berupa beban dan masalah silih berganti. Ini juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sering mengingat kematian ya. Sedikit-sedikit nangis, ingat mati, sedikit-sedikit nangis, ingat mati. Itu sangat mulia. Ya, kemudian yang kelima terakhir adalah sering terbangun tengah malam atau malam menjelang subuh untuk melaksanakan tahajud, ya, sholat-sholat sunat yang lain. Nah, demikianlah penyampaian ini, mudah-mudahan berkah. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.